وسلام الله على طه. أوصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل يا الله صلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa hassil hajatuna fid dini wad dunya wal akhirah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama adalah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman Bapak Haji Firman beserta seluruh jajarannya, para pengurus RT, pengurus RW, serta seluruh hadirin yang sama-sama hadir pada kesempatan ini, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa disebutkan satu persatunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah tema pengajian pada subuh di hari ini, mumpung kita masih berada di awal tahun 1448 Hijriah, kita sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan tahun 1448 yang akan kita jalani ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengapa demikian? Karena sebagaimana riwayat
mengatakan orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu pertanda orang tersebut adalah orang yang beruntung. Sebaliknya, apabila seseorang yang menjadikan hari ini lebih sama dengan hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Karena oleh Allah diberikan kesempatan waktu, diberikan kesempatan usia, tapi isinya sama, tidak ada peningkatan. Begitu juga orang yang hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin, itu termasuk orang yang celaka. Dengan demikian, agar kita termasuk orang yang beruntung, kita harus bisa menjadikan tahun 1448 Hijriah ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita pun berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah, segala amal solih yang kita lakukan khususnya di tahun 1447 Hijriah yang sudah terlalui, semoga Allah menerimanya dan menjadi simpanan amal solih untuk bekal kita di akhirat. Kita pun berdoa mudah-mudahan segala dosa, segala kehilapan, serta segala kemaksiatan yang kita lakukan, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang dilakukan karena ketidaktahuan ataupun karena kita tahu hal tersebut adalah dosa tapi tetap kita melakukannya, semoga Allah memberikan pintu ampunan sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersih daripada noda dan dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai makna hijrah. Hijrah secara bahasa artinya berpindah. Hal ini berkaitan dengan dulu peristiwa Rasulullah dan para sahabatnya, yakni melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Sehingga makna hijrah secara luasnya ini bisa dikategorikan dalam dua hal. Ada yang disebut dengan hijrah makaniyah, ada juga yang disebut dengan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah yakni hijrah tempat, berpindahnya dari tempat tinggal kita yang satu ke tempat tinggal yang lainnya. Nah, hijrah secara tempat ini bisa kita lakukan, bisa juga tidak kita lakukan. Hijrah secara tempat ini bisa kita lakukan manakala kita hidup di sebuah wilayah, kita tinggal di sebuah tempat yang tempat tersebut tidak kondusif dan tidak mendukung terhadap aktivitas ibadah kita, tidak mendukung terhadap aktivitas sosial kita. Dalam hal ini yakni ketika kita tinggal di sebuah tempat yang hilang rasa keamanan, yang hilang rasa kenyamanan, maka pada saat itu kalau kita mampu berdakwah, kalau kita mampu menyeru kepada kebaikan, maka itu bisa menjadi peluang dakwah. Tapi kalau setidaknya kita tinggal di tempat tersebut dan tempat tersebut tidak aman, banyak kriminal, banyak dijadikan tempat maksiat, kemudian kita mau melaksanakan ibadah pun susah, daripada kita nanti akan terbawa arus, lebih baik kita pindah dari tempat tersebut. Kenapa? Karena dulu Rasulullah pun seperti itu. Rasulullah diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, kemudian berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Ternyata mulai dari Rasulullah menerima wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian Rasulullah mendakwahkan cahaya keislaman, dibandingkan dengan orang yang menerima, justru banyak yang menolak di kota Makkah pada saat itu.
Sehingga banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan dan cobaan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah dan para sahabat khususnya, yakni as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Akhirnya Rasulullah mencoba apa? Mencoba hijrah. Pertama mencoba dakwah itu selain dari Makkah ke Taif. Ternyata Taif pun sama, menolak kedatangan Rasulullah. Kemudian barulah setelah ada perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata di Madinah yang dulu ketika di Makkah berdakwah banyak sekali penentangan, banyak sekali penolakan. Ketika di Madinah, ketika Rasulullah baru sampai di Madinah pun, Rasulullah disambut oleh orang-orang Madinah yang disebut dengan kaum Ansar. Sehingga syairnya itu diabadikan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alilahida. Orang-orang Madinah yang saat itu saking senangnya, saking gembiranya akan kedatangan seorang nabi, akan kedatangan manusia terbaik, sampai menyambutnya. Orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak-anak menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata benar terbukti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, maka di Madinah inilah mulai terpancar, begitu memancar cahaya Islam, sehingga terkenalah dengan sebutan Madinah Al-Munawwarah. Apa itu Madinah Al-Munawwarah? Madinah artinya kota, Al-Munawwarah yang penuh dengan cahaya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, kenapa orang Madinah pada saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam? Padahal Rasulullah baru datang ke Madinah itu. Nah, inilah salah satu dari sifat fatonah Rasulullah, dari sifat kecerdasan yang disampaikan oleh Rasulullah, karena pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus seorang delegasi, seorang diplomasi yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah, maka Rasulullah itu mengutus sahabat pilihannya yang bernama Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair inilah kemudian berdakwah di Madinah. Sehingga ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah, karena ada sahabat yang sudah dakwah ke Madinah, pada waktu itu orang Madinah sudah banyak yang memeluk agama Islam. Nah, karena sudah banyak yang memeluk agama Islam, orang-orang Madinah ini banyak yang berkunjung ke Makkah. Kenapa? Karena pada saat itu penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, terutama mengenai sosok baginda Rasulullah. Karena begitu hebatnya sosok baginda Rasulullah, banyak sekali orang Madinah kemudian ke Makkah dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Sampai-sampai dikisahkan ketika orang-orang Madinah kemudian bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, orang-orang Madinah itu merindukan ingin kedatangan yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya gayung bersambut. Pertama, hijrah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua yakni kerinduan dari penduduk Madinah mengenai kehadiran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun harus bisa menggarisbawahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah bukan hanya semata-mata untuk melindungi diri Rasulullah dan para sahabatnya daripada godaan, daripada ancaman orang-orang kafir Quraisy, tapi pada hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah pada waktu itu yakni semata-mata melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hijrah secara tempat. Nah, ketika kita misalkan hidup di sebuah wilayah yang wilayah tersebut aman, tentram, kita pun bahagia hidup di wilayah tersebut, bahkan fasilitas ibadah pun
termasuk fasilitas mengenai pekerjaan kita juga mendukung, maka tidak mesti melaksanakan hijrah secara tempat. Ketika kita sudah hidup di tempat yang nyaman, di tempat yang aman, di tempat yang mendukung aktivitas karir dan ibadah kita, maka yang paling penting adalah hijrah secara maknawiyah, hijrah yang hakikat maknanya. Apa hijrah maknawiyah? Hijrah maknawiyah itu diantaranya hijrahnya seseorang minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari kebodohan, dari ketidaktahuan, kemudian orang tersebut berusaha pindah menuju orang yang berilmu. Seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita selesai melaksanakan sholat subuh, apalagi di hari ini hari libur, enaknya secara nafsu kita pulang ke rumah, kemudian kita tertidur lagi. Nanti bangun-bangun jam 8 atau jam 9, enak sekali. Tapi kenapa kita melawan ngantuk kita? Kita menghiraukan rasa lelah kita setelah aktivitas seminggu sepekan kemarin, ya. Kenapa kita memaksakan untuk tetap berada di masjid? Kemudian kita mencoba menahan rasa kantuk kita. Ini bagian daripada usaha yang kita lakukan dalam rangka melakukan hijrah, yakni hijrah kita ingin menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, ketidaktahuan yang ada dalam diri kita menuju ilmu. Makanya kenapa ini dikatakan menghilangkan kebodohan dan menuju ilmu? Karena ketika kita hadir di majelis ilmu, setidaknya ada 4 niat yang harus kita niatkan. Ya, kita nih mau pengajian, maka setidaknya di rumah kita itu kita niatkan. Niatnya bagaimana? Ya Allah, saya langkahkan kaki ini menuju majelis ilmu dengan niatan. 1, niatnya mencari ridho Allah. 2, untuk mengabadikan ajaran Rasulullah atau melanjutkan estafet ajaran Rasulullah. 3, yakni menghilangkan kebodohan, dan 4, menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Karena thalabul ilmi ini wajib. Ketika kita hadir ke majelis ilmu itu, kita niatkan juga dalam rangka menggugurkan kewajiban kita. Jadi kalau hari ini kita hadir, kalau subuh ini kita hadir di majelis ilmu, berarti salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yakni thalabul ilmi, itu sudah tergugurkan. Ya. Apalagi hijrah, yakni pindahnya seseorang minal maksiyah ila ta'ah. Hijrahnya seseorang dari hidup penuh dengan kemaksiatan, dari hidup bergelimang dalam dosa, menuju apa? Ila ta'ah, menuju ketaatan. Makanya tadi sudah disebutkan, orang yang bisa menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, itu orang yang beruntung. Kenapa? Karena boleh jadi di tahun 1447 Hijriah kemarin, terkadang kita lupa, terkadang kita terjerumus pada kesalahan, ke dalam nistaan dan dalam dosa. Maka harapannya kita hijrahkan, kita pindahkan diri kita yang awalnya dari hidup penuh bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada peningkatan. Oh, yang tahun kemarin mah baru bisa melaksanakan sholatnya sholat wajib saja. Maka di tahun ini harus ditingkatkan. Bagaimana? Ditambah dengan sunnahnya. Minimal sholat sunnah rawatib. Minimal dengan sholat sunnah, yakni pengiring sholat wajib yang kita kenal dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Oh, di tahun kemarin mah baca Quran itu jarang. Paling baca Quran itu seminggu sekali di malam Jumat aja. Sekarang mas saya tingkatkan. Kenapa? Saya punya tekad ingin baca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya beberapa ayat saja. Oh, di tahun kemarin mah saya jarang sekali membaca ilmu pengetahuan, membaca buku. Saya memanfaatkan mulai saat ini untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah ilmu di dalam diri saya sempatkan beberapa saat untuk rajin membaca. Kenapa kita harus rajin membaca? Karena ayat yang pertama yang Allah turunkan pun Iqra, bacalah. Baik membaca secara tekstual
baik membaca buku ataupun membaca e-book, elektronik buku, ataupun membaca realita kehidupan. Apalagi yang harus kita lakukan, yakni hijrahnya seseorang minal ghaflah ila dzikrillah, ya. Hijrahnya seseorang dari yang awalnya sering lupa kepada Allah menuju apa? Menuju zikrullah. Nah, jadi usahakan ketika kita menghadapi kehidupan ini memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zikir ini adalah makanan yang paling lezat untuk hati dan ruhiyah kita. Jadi kalau misalkan kita nanti sarapan, kita kan menginginkan makanan yang terbaik, makanan yang enak. Baik sarapan, baik makan siang, makan malam, ataupun ngemil, ataupun sambil nongkrong kita ngopi, kemudian disediakan makanan, kita ingin mendapatkan menu yang terbaik dan menu yang terenak. Itu apa? Itu baru sekedar yakni memenuhi kebutuhan jasmaniah kita. Nah, kalau jasmaniah makanannya yakni makanan yang kita kenal dengan konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, makanan akal kita yakni dengan ilmu seperti hadir di majelis ilmu saat ini, dan yang tidak kalah pentingnya yakni makanan untuk hati kita, makanan untuk ruhiyah kita, yakni dengan memperbanyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kalau kita banyak menyebut asma Allah, maka Allah pun akan ingat terhadap diri kita. Kalau kita ingat kepada Allah di saat senang, maka nanti di saat Allah menguji kita, Allah akan ingat. Makanya disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Silakan mau memperbanyak zikir yang mana aja. Mau memperbanyak tasbih, subhanallah, subhanallah, silakan. Mau memperbanyak tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau mau memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan di dalam kendaraan pun sampai ada ya. Jadi dalam kendaraan itu, selain kita berdoa subhanalladzi sakhkhara lana ila akhirih, selain kita mengucapkan ketika keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah, kemudian kita berdoa bismillahi majriha wa mursaha, itu ketika dalam perjalanan itu ada doanya. Apa? Ketika kita menemukan tanjakan, ucapan Allahu Akbar. Apalagi kalau kita jalan-jalan ke daerah-daerah selatan, itu kan jalannya ekstrim-ekstrim ya. Udah jalannya keliak-liuk ya, kemudian tanjakannya juga tanjakan luar biasa. Biar apa? Biar kita selamat sambil kita ngegas ucapan Allahu Akbar. Walaupun tidak menggunakan suara yang keras ya, di dalam hati atau misalkan suara secukupnya. Ketika kita jalanan datar, ucapan alhamdulillah. Ketika kita menapaki jalanan turunan, ucapan subhanallah. Tuh dalam perjalanan pun ada. Ya kalau misalkan kita berangkat kerja, ya, maka selain kita nanti akan sampai ke tujuan kita, maka kita pun akan mendapatkan nilai-nilai daripada ibadah kita. Bahkan zikir yang harus kita dawamkan, yang sangat utama yakni kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ya, usahakan ini setiap hari semampu kita perbanyak zikir ini. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat mengatakan man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang nanti ketika sakaratul maut mampu mengakhiri ucapan yang terakhir di ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin oleh Rasulullah orang tersebut akan masuk surga. Nah, pertanyaannya, agar kita dimudahkan oleh Allah bisa mengucapkan kalimat thayyibah terutama di saat krusial, saat sakaratul maut nanti, maka biasakan di saat ini untuk memperbanyak kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah. Supaya apa? Supaya biasa. Karena ada istilah ala bisa karena terbiasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa menyebutkan, nanti suatu saat akan terbiasa dan juga akan bisa
mengucapkannya. Apalagi yang selanjutnya, yakni hijrahnya seseorang, berpindahnya seseorang dari apa? Yakni dari adzunub ila taubah, ya, dari perbuatan orang tersebut penuh dengan dosa menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba dosa apapun kecuali syirik. Kenapa dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah? Karena menduakannya. Ya, kan syirik itu bersyirikat, menduakan. Kenapa Allah tidak akan menerima tidak akan menerima daripada tidak akan mengampuni dosa syirik? Karena dosa syirik ini yang Allah memiliki sifat yakni Al-Wahid, Maha Esa, Tauhid, ini diduakan. Makanya dosa yang paling besar yakni syirik. Nah, selain daripada dosa syirik, ketika orang tersebut yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka pintu taubatnya. Sebelum dua hal. Apa? Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit di sebelah barat. Jadi kalau misalkan matahari masih terbit di sebelah timur, kemudian nyawa belum sampai ke tenggorokan, di sana Allah masih membuka pintu taubatnya. Apa itu taubat? Taubat itu artinya kembali. Kenapa disebut kembali? Karena pada hakikatnya manusia itu berada dalam fitrah, berada dalam kesucian. Karena manusia ini punya nafsu, selain punya nafsu, manusia juga sering dibisik-bisiki dan digoda oleh syaitan, sehingga manusia ini al-insanu makhluk khata' wan nisyan, sering lupa, sering salah. Nah, ketika salah inilah baru bertaubat. Sehingga ada istilah begini, orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah salah. Kenapa? Karena kita mah manusia. Yang tidak pernah salah itu hanya para nabi, karena para nabi itu maksum, terjaga. Kita sebagai manusia pasti saja pernah melakukan kesalahan. Hanya kita jangan sampai terus bergelimang dalam kesalahan. Kita harus cepat-cepat kembali lagi dengan melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bisa dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, atau ditambah lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau istighfarnya agak panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Atau istighfarnya agak panjang lagi, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa liyasabil huquqi wal jibati alayya wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Atau langsung pakai sayyidul istighfar. Apa rajanya istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu lak bi ni'matika alayya wa abu lak bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah saja mendawamkan istighfar itu dalam sebuah riwayat disebutkan tidak kurang 70 kali dalam sehari. Bayangkan. Padahal Rasulullah itu sudah mendapatkan predikat maksum, terjaga dan terampuni dari dosa yang lalu, dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang. Rasulullah SAW selalu beristighfar. Hal itu mengajarkan kepada kita, Rasulullah saja orang yang sudah maksum, orang yang sudah bersih dan terhindar dari dosa, istighfar, apalagi kita yang setiap hari, setiap saat terkadang banyak bergelimang dalam kesalahan. Harus banyak lagi. Sehingga kenapa setelah kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa zikir yang pertama diucapkan itu bukan takbir? Kenapa zikir yang pertama itu bukan tahlil?
Kenapa zikir yang pertama itu bukan tasbih atau bukan tahmid ataupun hauqal ataupun zikir-zikir yang lainnya? Kenapa zikir itu diawali dengan astagfirullahaladzim? Padahal kan kita baru selesai melaksanakan sholat. Coba. Kita melaksanakan sholat, kemudian salam, selesai sholat kita. Kenapa yang didahulukan itu zikir itu adalah istighfar? Hal ini yakni salah satu hikmahnya bahwasanya sebelum kita melaksanakan sholat itu diakui ataupun tidak, secara sadar ataupun tidak, banyak melakukan kesalahan. Sehingga ketika kita sholat, zikir yang pertama kita ucapkan yakni istighfar, memohon ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat tadi. Itu salah satu hikmahnya. Makanya dimanapun juga ketika kita mengikuti zikir setelah sholat, kalimat yang pertama yakni istighfar terlebih dahulu. Nah, jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita lihat di materi yang sudah dibagikan. Di sini saya mengutip Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218 dan juga surah Al-Hasyr ayat 9. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Apa? Bahwasanya Allah akan memberikan rahmatnya. Ingat di pertemuan sebelumnya sudah dibahas yang disebut dengan rahmat Allah itu yakni kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ini Allah berikan dengan disertai dua sifatnya, dua asma'nya, yakni Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Allah menciptakan rahmat itu sebanyak 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan di muka bumi dari dulu saat ini sampai nanti terjadinya hari kiamat, itu baru satu rahmat. Satu rahmat ini diperebutkan oleh semua makhluknya, baik orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, baik kalangan manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya, itu memperebutkan satu rahmat, satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dunia ini rahmat Allah berlaku umum? Allah berikan rahmat kepada orang yang beriman, Allah berikan rahmat kepada orang yang tidak beriman dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena di dunia ini Allah yakni memfungsikan sifat Ar-Rahman. Yang Ar-Rahman ini kalau kita terjemahkan yakni Maha Pengasih. Karena Allah ini yakni memiliki sifat Ar-Rahman yakni Maha Pengasih, makanya di dunia ini jangan aneh. Ya, ada orang tersebut beriman, kemudian secara materi kaya raya, ada. Ada juga orang tersebut ahli maksiat, tidak beriman, tapi oleh Allah berikan rahmat sehingga orang tersebut menjadi orang yang sangat kaya. Kan laporan terakhir, orang yang paling kaya semuka bumi pada hari ini tetap dipegang oleh sama Elon Musk. Hartanya 18.000 triliun. Coba bayangan ya, harta sampai 18.000 triliun. APBN Indonesia aja untuk 1 tahun sekitar 3.000 triliunan ya. 3.000 triliunan untuk semua kementerian dan semua pembangunan. Berarti harta orang tersebut oleh Allah dikaruniakan setara dengan 6 tahun APBN Indonesia. Harta satu orang setara dengan 6 tahun APBN Indonesia. Padahal dia tidak beriman, tapi Allah kasih. Kenapa? Karena Allah di dunia ini yakni memiliki sifat Ar-Rahman. Ada juga orang tersebut beriman, rajin ibadah, tetapi secara materi dalam keadaan fakir atau duafa ada. Ada juga orang yang sudah orang tersebut tidak beriman, kemudian orang tersebut pun fakir miskin ada. Nah artinya kalau di dunia itu antara orang miskin, antara orang fakir, kemudian agnia, orang kaya tidak menjadi ukuran apakah orang tersebut
disayangi Allah, mendapatkan apa? Disayangi Allah, dekat dengan Allah atau tidak, harta bukan menjadi ukuran. Kenapa? Karena pada tadi disebutkan Allah itu memberikan sifat memberikan rahmatnya dibarengi dengan sifat Ar-Rahman ketika di dunia ini. Tidak pandang bulu Allah kasih. Nah, sedangkan nanti di akhirat Allah itu memiliki sifat Ar-Rahim. Yang Ar-Rahim ini khusus nanti rahmat Allah yang 99 akan Allah turunkan nanti di akhirat, sehingga ketika nanti di akhirat rahmat yang 99 itu Allah kasihkan khusus kepada orang-orang yang dulu ketika di dunianya beriman. Makanya kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita saat ini. Tidak bisa diilustrasikan, tidak bisa kita bayang-bayangkan kenikmatan surga saat ini. Kenapa? Saking penuh dengan kenikmatannya. Sehingga wajar kalau di surga ada orang masuk surga kemudian dia menginginkan sesuatu, maka saat itu juga langsung datang. Saat itu juga langsung terwujud. Kenapa? Karena Allah nanti di akhirat akan menurunkan 99 rahmatnya. Dan itu sifat Ar-Rahim. Udah nikmatnya 99 khusus diberikan kepada orang-orang yang ketika di dunianya beriman. Sehingga nanti orang yang beriman akan menikmati semua fasilitas yang ada di surga, dan orang-orang yang kafir ketika di dunianya, kenapa Allah menyiksanya? Bukan Allah tidak sayang sama-sama makhluknya, tapi nanti yang berlaku bukan sifat Ar-Rahman lagi, tapi yang berlaku adalah sifat Ar-Rahim lagi. Kenapa? Khusus Allah berikan untuk orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini disebutkan, innalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini syaratnya yang pertama harus beriman. Innalladzina amanu, mohon maaf, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, satu syaratnya harus beriman. Apa itu iman? Yang disebut dengan iman itu at-tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Orang yang beriman menurut paham ahlus sunnah wal jamaah harus mencakup 3 hal ini. Ya, hati-hati sekarang ya, banyak sekali paham-paham yang menyimpang. Ya, ada paham seperti Mu'tazilah, walaupun secara gerakannya sudah hilang, tapi secara pemahamannya masih banyak di kita. Ya, orang yang terlalu mengagung-agungkan akal daripada wahyu banyak. Hati-hati terhadap paham Qadariyah yang terlalu membanggakan dirinya tanpa melibatkan Allah, itu Qadariyah. Hati-hati juga terhadap paham Jabariyah, orang yang terlalu pasrah sehingga orang tersebut tidak mau ikhtiar. Hati-hati. Seperti paham Murji'ah, hati-hati ya. Apalagi kalau kita kalau kita searching di YouTube ya, itu hati-hati. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita sebagai penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu harus meliputi 3 hal. Apa? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati kita, membenarkan adanya Allah, membenarkan adanya para malaikat, membenarkan adanya kitab-kitab Allah, membenarkan adanya para nabi dan rasul, mengimani dan membenarkan nanti suatu saat akan ada yang disebut dengan hari kiamat, dan juga membenarkan serta meyakini di dalam hati adanya ketentuan Allah yang disebut dengan qada dan qadar. Nah, selain kita membenarkan, apa? Yang kedua yakni wal iqraru bil lisan. Kita harus mengucapkannya dengan lisan. Makanya tidak sempurna seseorang kalau meyakini beriman mengimani kepada kitab misalkan, tapi dia misalkan jarang baca Al-Quran, tidak sempurna. Kenapa? Kan tidak diikrarkan di dalam dirinya. Yang ketiga, wala amalu bil arkan, yakni harus diaplikasikan, harus diamalkan dengan perbuatan. Jadi belum sempurna kalau seseorang hatinya membenarkan rukun iman, kemudian mengikrarkan rukun iman, tetapi diajak sholat nggak mau, ya. Kemudian diajak taklim juga nggak mau.
belum sempurna. Kenapa? Karena ada satu hal yang belum terlaksana. Apa itu? Wal amalu bil arkan. Harus at-takamul wasyumul. Harus menyeluruh, yakni hati kita membenarkan, lisan kita kemudian mengikrarkan, dan anggota tubuh kita mengamalkan, mengaplikasikannya. Itu berkaitan dengan iman. Dan iman ini yazid wa yankus, ya. Iman ini kadang naik juga kadang turun. Iman bisa naik itu tadi kalau iman ini bisa naik kalau seseorang melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka pada saat itu iman sedang naik. Seperti pada hari ini kita wudu, setelah wudu kita qobliyah, setelah qobliyah kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita zikir dan doa, lanjutkan dengan talim. Maka pada saat ini iman kita sedang naik. Nah, ketika iman kita sedang naik, hati-hati. Kenapa? Karena kita ada aja cobaan dan godaannya. Kadang teman kita ngajak hal-hal yang kurang baik, atau ketika kita sedang sendirian, ada bisikan-bisikan dari syaitan menggoda kita, akhirnya terjerumus. Maka ketika orang tersebut berada dalam kemaksiatan, orang tersebut turun imannya. Iman itu yazid wa yanqus. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan perbuatan kemaksiatan. Nah, tapi harus kita garis bawahi, walaupun iman itu bisa naik dan bisa turun, setidaknya kita harus mempertahankan. Jadi kalau kita baca grafik, setidaknya begini. Oh, iman itu naik, misalkan naik 3 poin. Ketika turunnya jangan 3 poin, maksimal turun 2 poin, ya. Kemudian nanti naik lagi 4 poin, turun lagi 1 poin, misalkan seperti itu. Biar apa? Biar secara grafik walaupun ada naik turun, tetapi iman kita itu akan terus meningkat. Biar apa? Biar tadi, ya, biar iman yang ada dalam diri kita itu akan kita bawa baik di saat hidup, di saat wafat, bahkan di saat dibangkitkan nanti di yaumul ba'ats, bawa iman. Kenapa? Karena dengan modal iman inilah kita terutama di akhirat akan mendapatkan harapan untuk selamat. Jadi Rasulullah SAW itu nanti di akhirat akan mencari umatnya yang masih ada nilai-nilai keimanan di dalam dirinya. Jadi walaupun misalkan ada iman sebesar biji zarah dalam diri kita, asal iman kita itu terbawa saat kita meninggal, itu masih ada harapan kita selamat di akhirat kelak. Jadi walaupun misalkan disiksa terlebih dahulu, tapi asal ada iman, insya Allah akan selamat. Sehingga para ulama mengajarkan iman ini supaya kuat, ya. Ada salah satu doa, boleh diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Nah, doa ini luar biasa. Nanti kita hafalkan, kemudian baca di setelah selesai sholat. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dengan nilai-nilai keimanan. Wa amitna bil iman, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan iman. Wahsyurna bil iman, dan bangkitkanlah kami di yaumul ba'ats nanti dalam keadaan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan juga masukkanlah kami ke dalam surgamu dalam keadaan membawa iman. Karena nanti iman ini akan terpancar. Makanya tadi iman itu harus dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Karena orang yang beriman nanti akan memancarkan keimanannya. Seorang pemimpin beriman, maka orang tersebut akan memancarkan yakni nilai-nilai keimanannya, sehingga kepemimpinan tersebut akan dijalankan dengan penuh keamanahan. Orang tua yang beriman maka akan terpancar dalam dirinya yakni kasih sayang, dan mendidik keluarganya dengan jalan yang dicontohkan oleh nilai-nilai agama.
karyawan yang beriman, maka akan memancarkan nilai-nilai keimanannya. Sehingga apa? Sehingga karyawan tersebut akan melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi bermula daripada iman ini. Nah, yang selanjutnya, walladzina hajaru. Setelah kita menguatkan keimanan kita, maka yang harus kita lakukan yakni walladzina hajaru. Kita mesti berhijrah seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Berpindahnya diri kita yang awalnya dari hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang baik, itulah hijrah yang hakiki. Ya, silakan kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, karena yang tahu terhadap diri kita hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bermuhasabah dirilah. Karena dengan muhasabah diri kita akan mengenal diri kita dan kita akan tahu perjalanan hidup kita. Sehingga dengan muhasabah diri kita nanti ketika kita memuhasabah diri kita, kita akan menilai diri kita. Oh iya ya, apa yang kita lakukan ternyata lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Nah, kalau kita sudah mengakui hal seperti itu, cepat-cepat, yakni hijrah, merubah diri kita menuju arah yang lebih baik. Begitupun ketika kita menghisab diri kita, memuhasabah diri kita, alhamdulillah, ternyata seingat saya lebih banyak kebaikan yang saya lakukan daripada keburukan. Maka kalau kita menghisab diri kita dan lebih banyak kebaikan yang kita lakukan, maka istiqomahkanlah kebaikan tersebut. Itu diantara hikmah daripada bermuhasabah diri. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Dan yang ketiga yakni berjuang berjihad di jalan Allah. Berjuang berjihad di jalan Allah ini maknanya luas. Bukan hanya mengangkat senjata di dalam medan perang. Itu adalah salah satu dari bagian kecil berjihad. Kita mencari nafkah yang halal. Kita menghadiri masjid kita hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita hadir di majelis ilmu. Kita menginfakkan harta kita untuk pembangunan masjid. Untuk santunan anak yatim. Kemudian kita berusaha memberikan nafkah kepada keluarga kita dengan nafkah yang halal, mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita sampai keluar uang dalam nominal yang besar. Itu pun semuanya bagian daripada jihad perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Nah, satu lagi di dalam ayat yang kedua, khususnya di baris yang ketiga, di sana disebutkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi ada pelajaran menarik, kembali lagi kepada kisah perjalanan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Sahabat Rasulullah itu terbagi pada dua kategori. Kan yang disebut dengan sahabat itu sejaman dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah dan beriman. Itu syaratnya sahabat. Tidak memenuhi salah satunya bukan sahabat. Kita beriman hari ini, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, bukan sahabat. Ada orang yang bertemu dengan Rasulullah tapi tidak beriman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Tapi tidak beriman, bukan sahabat. Jadi sahabat itu berjumpa dengan Rasulullah dan juga beriman. Nah, sahabat Rasulullah itu terbagi dua. Ada sahabat muhajirin, yakni orang Makkah yang hijrah ke Madinah, dan ada lagi sahabat Ansor, yakni sahabat penolong asli orang Madinah yang menolong kedatangan orang-orang muhajirin. Kenapa sahabat Ansor ini, orang-orang Madinah ini mendapatkan predikat orang-orang Ansor? Karena orang-orang Makkah, sahabat yang di Makkah yang disebut dengan muhajirin, ketika hijrah tidak membawa apa-apa. Harta yang dia miliki ditinggalkan, rumah yang dimiliki ditinggalkan. Sahabat pada waktu itu hijrah karena semata-mata menjalankan perintah dari Allah, hanya membawa diri dan pakaian yang dipakainya. Nah, sehingga ketika mereka sampai ke Madinah tidak punya apa-apa.
ditolonglah oleh orang-orang Madinah sehingga disebut dengan orang Ansor. Nah, orang Ansor ini memiliki sifat isar. Di sini disebutkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Apa itu isar? Isar itu memiliki sifat lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan orang lain daripada dirinya walaupun dirinya pun perlu. Orang Madinah punya harta, sebenarnya harta ini mau dipakai, tapi ketika melihat orang-orang muhajirin yang lebih membutuhkan, rela memberikannya. Ya, nah ini pun menjadi pelajaran, salah satu pelajaran dari sifat baiknya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, ketika kita memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut diminta atau misalkan menjadi sebuah kebutuhan yang akan memenuhi kebutuhan saudaranya, kalau kita mampu maka bantulah. Ya, orang yang punya jabatan, bantu tetangganya, bantu saudara dengan jabatan yang dimilikinya. Yang punya harta, bantu dengan hartanya. Yang punya ilmu, bantu dengan ilmunya. Yang punya tenaga, bantu dengan tenaga. Ah, saya mah jabatan gak punya, harta gak punya, ilmu juga gak punya, tenaga juga gak punya. Minimal mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Kenapa? Karena di saat kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, maka pada saat itu juga malaikat akan mendoakan kebaikan untuk diri kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang dapat disampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan spirit dan semangat tahun baru Hijriah ini, dengan semangat Hijriah ini, kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki semangat untuk berhijrah ke arah yang lebih baik, sehingga setiap waktu, setiap saat kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya merupakan kesalahan serta kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.